Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana menetapkan harga untuk produk yang akan kita pasarkan. Tujuan dari menentukan harga ini yang pertama untuk menjaga kualitas produk atau diferensiasi servis. Jika sebuah persaingan dalam usaha atau bisnis itu sudah cukup banyak, maka salah satu yang bisa kita lakukan yaitu menjaga target market konsumen, yaitu dengan cara menentukan harga jual produk menjadi lebih murah. Jadi dalam menentukan harga itu kita bisa sesuaikan dengan kualitas produk kita juga. Kemudian yang kedua itu mengutamakan penjualan dan penetrasi pasar. Untuk dapat menarik perhatian para konsumen yang menjadi target market, maka perusahaan sebaiknya dengan cara menentukan harga jual produk serendah mungkin sehingga konsumen itu bisa lebih berminat dengan produknya kita. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan keuntungan. Dalam penetapan harga, pada dasarnya memperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh oleh perusahaan. Sehingga kita perlu menentukan harga agar kita tahu keuntungan yang akan kita dapatkan. Kemudian yang keempat, mempertahankan kelangsungan hidup proses operasional. Jadi dengan menentukan harga jual produk, dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang ada agar produsen tetap mempunyai dana yang cukup untuk tetap menjalankan aktivitas usaha bisnis yang sedang dijalani. Kemudian yang kelima, menentukan balik modal ROI atau Return on Investment. ROI yang tinggi dapat diraih dengan cara penetapan struktur modal seperti menaikkan profit, margin, dan meningkatkan angka penjualan. Nah, bagaimana cara menentukan harga jual sebuah produk? Yang pertama, cost-based pricing. Ya, jadi kita bisa menentukan harga itu berdasarkan dengan biaya yang kita keluarkan. Nah, biaya di sini tuh ada 3 jenis. Yang pertama, biaya material. Yang kedua, biaya tenaga. Yang ketiga, biaya lain-lain. Untuk biaya material, yang kita perhitungkan adalah semua bahan mentah dan peralatan produksi yang kita butuhkan. Kemudian untuk biaya tenaga itu yaitu biaya karyawan, kemudian biaya eksternal yang berupa customer service, itu kita masukkan ke biaya tenaga. Kemudian yang ketiga itu biaya lain-lain, itu seperti biaya alat kantor, kemudian biaya marketing, atau mungkin biaya kita mengendorse orang, atau mengendorse Instagram, selebgram, itu bisa kita masukkan ke biaya lain-lain. Rumus dari harga jual itu yaitu modal atau biaya produksi ditambah dengan laba. Modal di sini itu yang dijelaskan di slide sebelumnya, itu berupa biaya operasional, biaya material, dan juga biaya lain-lain. Yang mana ketiga biaya tersebut dijumlahkan, kemudian ditambahkan labanya. Nah, di sini ada sebuah contoh ya, dalam sebuah
dalam sebuah perusahaan itu memproduksi 10 baju, biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan bakunya sebesar 500.000. Kemudian biaya operasionalnya itu meliputi listrik, gaji, karyawan, dan lain sebagainya itu sebanyak 500.000. Dari hasil tersebut menghasilkan 10 pieces baju. Jadi total biaya yang diproduksi yaitu sebesar 1 juta rupiah. Nah, jika perusahaan itu ingin mendapatkan keuntungan sebanyak 40% dari harga jual, di sini dituliskan bahwa berarti harga jual total semua itu modal ditambah laba yaitu 1 juta ditambah 400.000 ya. Total sama dengan 1.400.000 itu untuk harga jual 10 pieces baju, sehingga untuk satu pieces bajunya kita bisa mendapatkan harga 140.000 ini. Cara menentukan harga yang kedua dengan memakai harga yang sudah ditentukan. Yang pertama, MSRP atau Manufacturer Suggested Retail Price, atau harga yang direkomendasikan produsen untuk digunakan pengecer saat menjual produknya. Jadi biasanya MSRP ini digunakan kalau misalnya kita mengambil barang dari orang lain, jadi dari produsen sudah menentukan harganya, kemudian kita menjualnya dengan harga yang direkomendasikan oleh produsen. Kemudian yang kedua, itu kita melihat harga kompetitor sebagai referensi untuk menentukan harga jual dari produk kita. Ya, jadi harga jual ini tentunya digunakan sebagai salah satu siasat untuk menghadang kompetitor dengan cara menetapkan harga jual lebih murah dibandingkan dengan pesaing. Jadi kalau misalnya pasarannya sekian, kita bisa mematok harga sama atau di bawah dari pasarannya. Tapi kalau misalnya produk kita memiliki kualitas yang lebih baik daripada produk orang lain, kita bisa memberikan harga yang lebih mahal. Atau mungkin pelayanannya kita itu jauh lebih tinggi dibandingkan pelayanan dari pesaing lain, itu kita bisa memberikan harga yang lebih tinggi juga. Karena harga itu juga menentukan kualitas dari produk yang kita hasilkan. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan harga dari metode penjualan. Yang pertama itu kita bisa memberikan harga yang berbeda untuk pembelian yang lebih banyak. Misalnya pembelian 3 kita bisa memberikan potongan 5.000 per piecesnya gitu. Ya, jadi kita bisa memberikan harga yang berbeda dengan pembelian yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, metode penjualan yang berbeda dan menarik. Ya, dengan kalau kita melakukan penjualan dengan cara yang berbeda, mungkin dengan Instagramnya kita lebih rapi, lebih bagus, itu juga merupakan keunggulan tersendiri untuk produk kita, sehingga kita bisa mematok harga lebih baik lagi. Berikut tadi 3 metode penjualan, 3 metode menentukan harga yang bisa kita lakukan. Berikutnya kita akan mempelajari beberapa istilah-istilah dalam menentukan harga. Yang pertama itu HPP atau harga pokok penjualan. HPP adalah jumlah pengeluaran dan beban yang secara langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa di dalam kondisi dan tempat di mana barang dapat dijual dan digunakan.
Singkatnya, HPP adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja, bahan dan overhead dalam proses pembuatan produk atau jasa yang dijual ke pelanggan sepanjang suatu periode. Jadi HPP ini merupakan modal dasarnya kita. Jadi tadi dikatakan bahwa modal itu ada 3, biaya material, biaya operasional, dan juga biaya lain-lain. Jadi HPP itu harga pokok penjualan, belum termasuk labanya kita gitu. Kemudian tujuan dari HPP ini untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan dalam produksi barang dan jasa. HPP merupakan salah satu komponen dalam laporan laba rugi. Manfaat dengan ditentukannya HPP itu, yang pertama dapat menghitung laba rugi, kemudian sebagai alat bantu menentukan realisasi biaya produksi, dan yang terakhir sebagai penentu harga jual barang. Komponen penting dalam HPP yang pertama itu persediaan awal barang dagang. Persediaan awal barang dagang merupakan persediaan yang tersedia di awal periode akuntansi perusahaan. Saldo persediaan awal barang ini bisa dicek di neraca saldo periode berjalan atau neraca saldo di awal perusahaan pada tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu persediaan akhir barang dagang, yaitu persediaan barang yang tersedia di akhir periode akuntansi perusahaan atau akhir tahun buku berjalan. Nilai saldo ini bisa diketahui pada data penyesuaian perusahaan di akhir periode akuntansi. Kemudian yang ketiga, pembelian bersih, yaitu keseluruhan pembelian barang dagang yang dilakukan perusahaan untuk pembelian barang tunai atau kredit, ditambah dengan biaya angkut pembelian dikurangi dengan potongan pembelian dan return pembelian yang sedang terjadi. Jadi kalau persediaan awal barang dagang itu barang-barang yang kita nggak perlu beli, jadi mungkin ini sebelumnya, di periode sebelumnya itu ada barang sisa yang bisa kita gunakan lagi. Kemudian kalau yang persediaan akhir barang dagang ini yaitu barang sisa setelah kita produksi. Misalnya saja dalam membuat sebuah puding, mungkin awalnya kita membeli gula sebanyak 1 kilo. Kemudian di akhir produksi itu gula tersebut cuma kita pakai sebanyak setengah kilo. Berarti sisanya ini yang setengah kilo itu kita masukkan ke persediaan akhir barang dagang. Ya. Kemudian di periode berikutnya kita mau memproduksi lagi. Karena gula ini sudah ada di persediaan awal, persediaan akhir dari kemarin itu bisa kita masukkan menjadi persediaan awal. Persediaan awalnya sudah ada gula, kemudian tinggal kita tambahkan ke yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, pembelian bersih. Pembelian bersih di sini itu adalah barang-barang yang habis kita pakai dalam satu kali produksi. Ya. Jadi HPP ini secara rumusnya itu ditentukan dari pembelian bersih ditambah dengan persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir. Kemudian istilah yang berikutnya HET atau harga ecer tertinggi. Harga ecer tertinggi ini merupakan penetapan harga maksimum yang merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Jadi HET ini adalah ketetapan, jadi sehingga ketika kita melakukan penentuan harga, kita itu tidak boleh melampaui harga ecer tertinggi ini, harus di bawahnya dari HET ini. Kemudian istilah berikutnya yaitu BEP atau break even point. Break even point
adalah sebuah kondisi di mana jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Akibatnya, perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Ya, jadi BEP ini di mana penghasilannya kita itu sama dengan modal yang sudah kita pakai. Sehingga di sini kita tidak mendapatkan keuntungan, kita juga tidak mengalami kerugian. Manfaat penentuan BEP itu untuk mengetahui berapa kira-kira harga jual minimal yang harus kita tentukan agar tidak mengalami kerugian. Tanpa kita menentukan BEP, bisa jadi harga jual yang dipasang terlalu rendah sehingga dapat menyebabkan kerugian. Selain itu, kita dapat mengira-ngira berapa banyak jumlah unit yang harus diproduksi agar total keuntungan yang didapatkan bisa menutup biaya pengeluaran. Istilah berikutnya yaitu ROI atau Return on Investment. ROI adalah laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Manfaat analisis ROI ini yang pertama memberikan informasi terkait tentang profitabilitas bisnis. Yang kedua, mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, produksi, hingga penjualan dalam perusahaan. Yang ketiga, dapat mengalokasikan biaya dan modal yang dibutuhkan dengan tepat. ROI ini bisa juga diartikan sebagai rasio laba bersih terhadap biaya. Rumus untuk menghitung ROI adalah sebagai berikut. ROI sama dengan total penjualan dikurangi investasi per investasi kali 100%. Misalnya, jika investasi sebesar 10 juta menghasilkan penjualan sebesar 15 juta, berarti diperoleh laba sebesar 5 juta. Maka secara sederhana perhitungan ROI dalam persentase adalah 15 juta dikurangi 10 juta per 10 juta dikalikan 100% sehingga didapatkan ROI dari penjualan tersebut adalah 50%. Sekian materi mengenai cara menentukan harga. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.